Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah kita semua bahwa kalimat astaghfirullah bukan sekedar ucapan rutin yang biasa terdengar di bibir kaum muslimin? Kalimat ini berasal dari bahasa Arab astaghfirullah yang bermakna aku memohon ampun kepada Allah. Dalam akar katanya yaitu ghafara, terkandung makna menutupi sesuatu. Maka ketika seseorang mengucap istighfar, sejatinya ia sedang memohon agar Allah menutupi dan menghapus dosa-dosanya, menjaga dirinya dari siksa, serta membersihkan hati yang telah ternoda. Istighfar bukan hanya untuk mereka yang merasa banyak dosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin ampunan oleh Allah tetap beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Ini menunjukkan betapa agung dan pentingnya istighfar dalam kehidupan seorang muslim. Ia bukan hanya jalan menuju pengampunan, tapi juga pintu pembuka rezeki, penghapus kegelisahan, dan pengundang rahmat Allah. Lalu apa saja manfaat istighfar jika kita membacanya setiap hari? Yang pertama, istighfar adalah sebab utama terhapusnya dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun atau beristighfar. Dalam ayat ini Allah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa istighfar menjadi pelindung dari azab. Selama lisan ini tidak lepas dari istighfar, maka rahmat Allah akan terus menaungi dan dosa-dosa pun akan dihapuskan. Lalu yang kedua, menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan. Istighfar juga menjadi sebab datangnya keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam nasihatnya kepada kaumnya dalam Quran surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Lalu yang ketiga, mendatangkan ketenangan hati dan jiwa. Beristighfar dapat menjadi obat penenang hati yang paling ampuh. Ketika hati merasa sempit, pikiran kacau, atau kesedihan datang bertubi-tubi, ucapkanlah astaghfirullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, terkadang dalam hati seseorang ada kesempitan yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan istighfar. Karena itu, istighfar bukan hanya ucapan rutin, tapi juga pelipur lara dan penyejuk jiwa. Lalu yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cintanya. Allah mencintai hamba-hamba yang senantiasa bertaubat dan memohon ampunan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dengan istighfar, kita menunjukkan kerendahan hati kita sebagai hamba yang penuh kekurangan, dan itu adalah bentuk kehambaan sejati yang dicintai oleh Allah. Lalu yang kelima, menjadi penghapus dosa sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia dan paling suci dosanya, justru beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Beliau bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Jika Nabi saja begitu, bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dosa? Yang keenam, menjadi kunci kelapangan hidup dan solusi masalah. Suatu ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh banyak orang. Ada yang mengeluh tentang kekeringan, kefakiran, sedikitnya anak, tanah yang tandus, dan lain sebagainya. Dan jawabannya satu, beristighfarlah kepada Allah. Ini bukan jawaban kosong, karena beliau tahu istighfar adalah kunci dari segala kebuntuan, jalan keluar dari setiap kesulitan. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini singkat. Kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan. Tapi selagi nyawa masih di dada, masih ada waktu untuk beristighfar. Ucapkanlah istighfar dengan hati yang sadar, dengan jiwa yang tulus. Astaghfirullah. Karena bisa jadi dari satu istighfar Allah hapus dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah ubah jalan hidup kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah tunda, karena istighfar adalah rahmat, istighfar adalah kekuatan, istighfar adalah jalan pulang bagi hati yang telah lama tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.